Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pesona, kembali lagi bersama saya Nailatun Nurijaya yang akan membawahi podcast Pesona Wanita Ruang Inspirasi untuk para perempuan hebat. Nah, di sini, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang profesi yang identik dengan keanggunan, percaya diri, dan dunia fashion yaitu model. Saya di sini hadir bersama seorang model muda yang tidak hanya menampilkan keindahan di panggung, tapi juga menyimpan banyak cerita di balik layar, yaitu Mbak Hubaila Dwi Oktavia. Ya. Nama panggilannya siapa, Mbak? Bella aja. Mbak Bella. Nah, Mbak Bella, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya pasti? Sehat, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya saat menuju ke sini? Lancar. Lancar ya. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol langsung dengan Mbak Bella. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, boleh kenalan dulu dong kepada Sobat Pesona kita. Halo semua, perkenalkan nama saya Hubaila Dwi Oktavia. Lebih singkatnya bisa dipanggil Bella aja. Nah, Mbak Bella, bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana awal mula Mbak Bella bisa menjadi seorang model nih? Sebelumnya di sini saya bicara di sini itu bukan karena merasa senior atau apa ya. Saya di sini cuma sharing-sharing pengalaman saja selama saya menjadi model. Jadi untuk awal mula tuh saya sebenarnya tuh dulu suka make up. Saya tuh lebih tertarik ke make up sendiri ya, kayak MUA gitu ya. Dulu cita-cita saya juga jadi MUA sih. Malah sekarang jadinya model. Dulu tuh sebelum jadi model make up tuh aku ke ini dulu sih, model fashion, model hijab lebih tepatnya. Itu aku ditawarin dari saudara sebelumnya. Terus setelah dari model jilbab itu aku ke Muse. Tapi Muse-nya itu cuman kayak makeup biasa, karena kan MUA dulu kan nggak setenar sekarang kan. Dulu kan MUA masih agak jarang-jarang. Nah, tetanggaku tuh baru belajar make up. Nah, aku ditawarin. Nah, nyari itu yang tinggi kan. Nilai aku tinggi dan aku pun ditawarin. Ya udah, oke kan. Selagi aku enjoy kan, kenapa enggak kan mencoba. Terus dari situ aku mencoba ini sih. Dulu kan masih zamannya Facebook ya, tahun 2022 kayaknya, pas aku kelas 3 SMA. Itu masih kayak, Facebook kan masih agak ini ya, peminatnya banyak ya, nggak kayak sekarang lebih ke Instagram. Aku dulu setelah kayak itu post model toh, aku ngepostnya di ini sih, di sosmed Facebook. Karena alay-alay lah zaman dulu ya, nggak kayak sekarang. Terus mencoba dari situ, dari Facebook sampai sekarang. Tapi sekarang aku udah nggak di Facebook lagi sih. Lebih ke sosmednya tuh lebih ke Instagram. Lebih ini sih, lebih menjanjikan menurutku ya. Lebih ke Instagram. Karena branding Instagram tuh lebih ini sih, lebih bagus timbang Facebook. Dulu awal-awal tuh agak ini, dari orang tua tuh nggak setuju sebetulnya. Karena orang tua kan gini ya, mikirnya model tuh kayak jelek gitu ya, kayak ntar buka aurat lah, gimana lah, nanti kalau pas nikah nggak mangklingi lah atau gimana. Tapi karena aku bertekad lah ya, aku mau mencoba, karena dari dibalik itu kan aku juga suka make up. Wah, apa salahnya lah mencoba, dan sampailah sekarang. Gitu. Udah berjalan dari 2023 sampai sekarang itu 3 tahun ya. Tapi aku sempat off itu 1 tahun karena aku kerja di resepsionis hotel tuh. Jadi 1 tahun aku off, terus habis resign aku mencoba untuk kembali lagi gitu sampai sekarang. Nah, Mbak Bella, berarti jadi seorang model itu harus tinggi ya badannya? Kalau untuk model tuh nggak harus tinggi sih, karena model kan ada plot-plotnya sendiri kan. Ada yang khusus make up, ada yang khusus fashion, ada yang khusus catwalk. Itu banyak sih sebenarnya, nggak harus tinggi. Yang penting pede aja, percaya diri, bisa jadi model gitu. Nah, Mbak Bella, kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Mbak Bella bisa tertarik memilih untuk menjadi seorang model? Karena model tuh menurutku ini sih, model kan kebanyakan bertemu sama orang-orang ya. Jadi aku kan ekstrovert. Jadi aku tuh suka jadi ketemu banyak orang. Terus aku juga bisa ngembangin potensi aku. Terus
ini sih bisa makin percaya diri aja gitu. Biar bisa nambah wawasan gitu Iya, ya. betul. Pengalaman juga itu malah lebih penting sih. Ya, apa sih motivasi untuk Mbak Bella selama menjadi model? Sama kayak tadi, aku tuh motivasiku menjadi model tuh sebenarnya ingin melatih mental aja sih, melatih mental biar percaya diri, terus pin kendel gitu ya, Iya. kendel, terus nyari pengalaman, nyari relasi, pengalaman tuh penting sih bagi, maksudnya aku yang masih muda itu pengalaman tuh penting buat cerita anak cucu nanti gitu. Berarti banyak temennya ya berarti seorang model itu. Banyak banget. Bila kita kalau satu kali job aja bisa nggak cuman ketemu satu dua orang, banyak. Apalagi pas event, pasti banyak banget. Dari luar kota, dari kadang juga ada yang ini kok dari jauh banget ada. Kadang juga aku ketemu miss-miss gitu loh. Iya. Miss-miss dari luar gitu, dari Jakarta itu juga bisa. Nah, udah sampai mana nih Mbak Bella kalau jadi model nih? Apanya? Jobnya paling jauh atau gimana? Ke paling jauh atau paling dekat gitu? Aku paling jauh ke Indramayu sih. Itu paling jauh buat ini fashion show. Itu paling jauh. Paling dekat ya sini-sini aja Jepara biasanya. Iya. Nah, apakah ada pengalaman yang tak terlupakan saat menjalani pemotretan atau saat fashion show nih, Mbak Bella? Mungkin kalau pemotretan sih hal biasa ya, kayak misalnya ini sih. Kalau pemotretan di tempat agak horor gitu loh. Kadang ada tempat kayak estetik kan, kayak Jawa-Jawa kan estetik ya. Itu kadang di tempat horor-horor gitu yang udah lama nggak ditempatin kan klasiknya lebih kelihatan kayak kalau klasik-klasik kayak gitu kan itu biasanya. Kalau untuk fashion show mesti ini apa namanya ketakutan terbesar semua model sih. Kalau pas fashion show tuh kita tuh takut jatuh sebenarnya. Apalagi kalau panggungnya itu nggak rata lah atau jeguk-jeguk lah atau bolong lah itu takut sih. Apalagi kita yang pakai heels 15 cm, 17 cm itu bahaya banget sih aslinya. Jadi kita tuh harus tenang buat ini memperagakan busana-busananya. Terus apalagi ini bajunya kebayanya tuh kadang tuh kayak kepanjangan, gede, berat itu juga bahaya sih. Itu ketakutan kita sebagai model biasanya. Kalau aku sih gitu pas jalan. Jadi kalau pas fashion show tuh kebanyakan emang ini sih. Aku dulu pernah sempat mau jatuh karena pakai gown tuh besar banget, terus panggungnya tuh nggak rata. Jadi ya udah alhamdulillah nggak jatuh sih, aman. Berarti tetap harus fokus ya. Iya, fokus sama tenang, itu kuncinya. Nah, bagaimana cara Mbak Bella bisa membangun rasa percaya di depan kamera atau panggung nih? Kalau aku biasanya kalau mau percaya diri gitu ya, aku tuh kayak merasakan aku tuh sebagai bintang gitu. Jadi kayak aku tuh kayak jalan-jalan di panggung tuh aku merasa, wah aku bintangnya. Jadi aku kayak merasa percaya diri gitu. Bagaimana Mbak Bella bisa menjaga kesehatan fisik atau mental agar selalu siap tampil maksimal? Kalau fisik tuh aku biasanya ini sih sebelum job 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya tuh aku bener-bener harus istirahat. Entah mesti nggak main nggak apa harus di rumah pokoknya H-1 itu aku harus istirahat bener-bener istirahat nggak kemana-mana kecuali kalau ada job ya itu tapi aku malamnya harus bener-bener tidur cepet sih soalnya tuh kalau fisik orang kan beda-beda kalau aku jujur aku gampang capek jadi kalau setiap ada job aku tuh bener-bener istirahat jaga kesehatan itu biasanya terus ini apa namanya kalau mental sih ya itu jangan ditanyakan lah harus kuat mental kalau itu Harus kuat ya pasti ya. iya Nah, untuk Mbak Bella nih, apa sih tantangan terbesar yang paling Mbak Bella alami saat menjadi seorang model? tantangannya tuh apa ya di ini sih sebenarnya mental kalau soalnya kalau model tuh mentalnya benar-benar harus kuat kuat dari omongan banyak orang soalnya kan kita kerja di dunia entertainment kerja di dunia sosial media kerja di ini banyak orang ketemu banyak orang jadi bener harus kuat mental harus ini yang paling penting tuh attitude sih attitude paling penting di dunia model mau secantik apapun kalian mau
ganteng apapun kalian, mau seputih apapun kalian, kalau attitude kalian jelek, gak bakal ada yang mau ngambil. Gitu tantangannya. Yang penting attitude sama mental. Jangan inilah, jangan pola intinya. Gitu biasanya. Berarti seorang model itu pasti saingannya banyak ya? Banyak banget, sampai ada yang menjatuhkan pun ada. Aku juga pernah dijatuhkan tuh pernah. Pokoknya kelam lah, dijatuhkan ya ada, diomongin ya ada, tetangga ya ada, biasanya gitu. Nggak saudara pun biasanya kadang ada kok. Soalnya kan kalau model dari aku ya, dari pakaiannya itu kadang ya pendek, kadang kebuka. Ya namanya model kan resiko, emang resikonya kan seperti itu. Jadi ya emang harus ini sih, menerima dari omongan-omongan gitu. Pasti berat banget ya menghadapi tantangan tersebut. Tetapi pasti ada dukungan dari orang tua atau teman-teman terdekat sih, Mbak. Ya, ada. Ya, kalau dukungan sih pasti ada ya. Cuman yang tak bilang tadi, orang tua sebelumnya nggak setuju aku jadi model. Tapi karena aku tekad, aku ngeyel gitu ya. Jadi ya, itu sih kalau support alhamdulillah dari teman-teman terdekat, dari sahabat, dari keluarga, semuanya mendukung untuk sekarang support. Banyak kok alhamdulillahnya. Gitu. Berarti selalu bakal ditekad banget ya Mbak kalau nggak jadi. Iya, ditemenan lah. Nah, buat Mbak Bella sendiri nih, apa sih arti dari menjadi seorang model? Model tuh sebenarnya bukan sekedar model ya. Kalau bagi aku model tuh ini kayak berkarir aslinya. Untuk kayak gaji kalau kita nyebutnya kan fee ya. Fee menurutku itu bonus bagi aku ya yang menyalurkan hobi aku. Itu sebenarnya tuh fee itu bonus. Cuman aku kan niatku emang mau mengembangkan diri aku, mengembangkan potensi diri aku, terus mau banyakin relasi, banyakin pengalaman, ya itu sih emang. Karena dari mindset banyak orang kan, wah model tuh enak, wah model tuh gajinya besar. Tapi sebenarnya tuh ya begitulah. Banyak yang bilang model tuh enak, ya emang enak, cuman tuh emang capek gitu. Cuman ya itu sih, harus mindsetnya yang diubah. Pasti ada enaknya dan gak ada enaknya ya, Iya, Mbak? pasti. Nah, Mbak Bella kalau berangkat saat ngejob nih, itu dianterin atau berangkat sendiri nih kira-kira? Sendiri, aku kemana-mana sendiri biasanya. Paling kalau udah ke daerah Semarang ke sana, aku travel sih pakainya. Tapi kalau udah masih area Demak, masih area Purwodadi, aku pakai motor. Soalnya aku kawasan jobku tuh masih ini sih, masih di deket-deket aja. Tapi kalau keluar kota juga bisa. Biasanya gitu. Nah, apa pesan yang ingin Mbak Bella sampaikan untuk pendengar Sobat Pesona, khususnya generasi muda yang bercita-cita menjadi model nih? Sebelumnya buat kalian yang mau menjadi model, menjadi apapun itu, cita-cita kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apapun yang dicoba, iseng-iseng tuh bakal bisa jadi ini. Apa ya namanya ya, karir kalian selanjutnya gitu. Pokoknya jangan pernah takut mencoba, intinya itu. Terus kalau ini, aku tadi lupa. Kalau kalian semisal masih kerja ikut orang lah, intinya masih dibayar orang lah, itu jangan pernah ini sih, jaga sikap, attitude, terus jangan pernah meremehkan, jangan pernah sombong, itu intinya. Kalau kalian mau berkarir lebih panjang itu intinya, attitude paling dijaga, gitu sih. Sangat menginspirasi banget ya cerita dari Mbak Bella, dari bagaimana awal mula perjalanan hingga saat ini bisa menjadi seorang model. Yeah. Nah, untuk Sobat Pesona, itu cerita inspiratif dari Mbak Bella, dan dari beliau kita belajar bahwa menjadi model bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang mental, keberanian, dan pesan positif yang dibawa. Ingat, setiap perempuan punya pesona masing-masing. Terima kasih untuk Mbak Bella yang sudah berkenan hadir di podcast Pesona Wanita. Semoga cerita dari Mbak Bella bisa menginspirasi dan memotivasi untuk mendengar kita untuk terus berani, berkarya, dan menggapai mimpi.
Dan terima kasih juga untuk pemirsa Sobat Pesona Wanita yang sudah menyaksikan acara kita hari ini. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Saya Naila Nurijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.